Halo, halo semuanya. Em, kita mulai pelatihan hari ini ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Riko dari tim Business Development Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari Toke yang mungkin dapat berguna untuk teman-teman dalam membangun atau membuka toko online di marketplace ya. Untuk video hari ini, untuk pelatihan hari ini nanti kita ada rekaman ulang. Rekaman ulang ini akan kita kirimkan di grup ya, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk pelatihan hari ini, kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pertama saya jelaskan dulu Toke itu apa ya. Toke itu adalah satu aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu kita untuk mengelola toko online kita ya. Dan Toke sendiri memiliki aplikasi yang berpusat untuk mengelola chat di toko seperti itu. Jadi fungsinya lebih untuk mengelola chat toko. Dan tentunya kita memiliki beberapa fitur lainnya yang tentunya di luar dari fitur dari marketplace ya, yang dapat membantu kita untuk mengelola toko kita agar lebih baik lagi dan meningkatkan performance dari toko tersebut seperti itu. Oke, sebelum kita mulai dari sana, saya akan jelaskan dulu Toke itu sekarang merupakan perusahaan yang sama dengan Big Seller ya. Dan sekarang kita sedang mengembangkan sistem chat yang dapat menyatukan semua chat dari berbagai marketplace dan juga menyediakan layanan pelanggan yang dapat digunakan sebagai solusi pemasaran dan juga untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola chat seperti itu. Dan kita juga sudah bekerja sama secara resmi dengan platform-platform terbesar di Indonesia seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Kita sudah bekerja resmi dan kita memiliki hubungan API yang resmi ya. Jadi jangan khawatir akan kebocoran yang namanya kebocoran sistem atau kebocoran informasi ya. Di sini kita memiliki sistem yang aman seperti itu. Oke, baik kita mulai dulu dari pertama ya. Jadi untuk di Toka sendiri kita memiliki tampilan chat terpusat ya atau fitur utamanya em, chat yang bisa dikumpulkan menjadi satu ya dari berbagai marketplace. Jadi semua marketplace kita dapat menampilkan chatnya itu di dalam satu aplikasi saja yaitu aplikasi Toke. Dan di sini kita bisa lihat ya aplikasi Toke. Dan chat dari semua marketplace ini akan dikumpulkan di sini. Sehingga kita juga lebih mudah untuk membalas chat dan juga melihat chat jika ada chat yang masuk seperti itu. Selain bisa login di PC, kita punya token juga bisa login di HP seperti itu. Jadi kalau seandainya kita login di HP juga akan ada pemberitahuan sehingga ketika kita mau login ataupun kita mau ngecek chat itu juga lebih mudah karena ada pemberitahuannya seperti itu. Jadi kita nggak akan ketinggalan informasi chatnya seperti itu. Dan kita juga memiliki sistem otomatis pembagian pesan ya. Jadi sistem ini dapat menyelesaikan masalah pembagian tugas untuk bagi teman-teman yang mungkin memiliki staff yang mengurus toko seperti itu ya. Jadi kita dapat mendistribusikan chat sesuai tugasnya kepada setiap staff layanan pelanggan seperti itu. Oke, suaranya kekecilan ya. Sebentar saya lihat dulu. Oke, mungkin saya eh, besar dikit ya suaranya ya, biar kedengaran. Em, oke, kita lanjut. Kalau begitu, kita akan masuk ke bagian halaman dokanya ya. Jadi di sini adalah halaman dokanya. Sebentar. Oke, ya di sini ya. Oke, di Docker kita memiliki halaman utama ya, halaman homepage. Homepage ini adalah halaman dashboard dari Docker ya. Di sini kita bisa melihat informasi-informasi dasar.
seperti ringkasan data pesan ya, untuk yang sudah dikirimkan dan jumlah sesi yang sudah dikirimkan dan lain-lain ya. Data-data di sini kita dapat bisa melihat untuk secara langsung seperti itu. Dan di sini kita juga memiliki data balasan secara langsung dan juga memiliki jumlah pembeli yang diterima hari ini seperti itu. Jadi di sini semua data-data yang mungkin untuk pertama kali kita pengen lihat bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita bisa lihat di bagian pesan. Di bagian pesan sini kita memiliki toko-toko yang sudah terintegrasi di Toke, ini akan bisa ditampilkan semua di sini. Jadi ini harus diintegrasi dulu ke Toke. Setelah selesai diintegrasi, dia baru akan ditampilkan di sini seperti itu. Jadi ini semua toko adalah toko-toko yang sudah terintegrasi seperti itu ya. Dan di sini chatnya itu jadi eh, nyatu ya, sesuai dengan yang terbaru sampai yang Kenapa? eh, Kenapa kata semua? eh, yang terbaru sampai yang kelama ya. Jadi di sini semua chatnya akan ditampilkan secara langsung seperti itu. Kemudian di sini ada waktu online-nya ya. Jadi waktu online di sini adalah salah satu fitur baru kita juga. Di sini kita dapat memonitor waktu online-nya ya. Jadi ini sangat penting kalau sebenarnya kita bisa melihat ya, eh, berapa jam kita online hari ini seperti itu dan membalas chatnya seperti itu. Dan di sini setiap sub akun juga akan bisa ditampilkan. Jadi kita dapat lebih mudah juga memonitor staff seperti itu dalam bekerjanya. Oke, kemudian di sini kita akan ada chat juga. Chatnya ini kita bisa balas sama seperti di marketplace ya. Dan di Token juga bisa membalasnya. Itu tidak ada bedanya, sama. Dan ada filter juga kita di sini. Kita ada filter pertama, ada filter filter belum dibaca, terus filter belum dibalas. Jadi kalau seandainya belum dibaca adalah chat yang belum kita buka di sini ya. Kalau seandainya belum dibalas, ini adalah chat yang belum dibalas seperti itu. Jadi yang terakhir balas adalah pembeli. Jadi kita perlu membalas chat ini. Dan yang keempat di sini adalah penandaan. Jadi penandaan ini banyak fungsinya. Yang pertama kita bisa memfilter pembeli berdasarkan penandaan yang kita buat. Dan di sini kita boleh ada pengelolaan. Pengelolaan di sini kita dapat tambahkan sendiri penandaannya ya. Mungkin kalau seandainya kita mau promosi atau retur ya, semuanya bisa kita tambahkan di sini. Dan penandaan di sini dia akan bisa melihat semuanya. Jadi kalau kita mau filter, kita juga boleh filter berdasarkan penandaan. Dan penandaan ini juga dapat digunakan untuk pesan broadcast ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan penandaan untuk menandai target promo seperti itu ya. Jadi di sini banyak fungsinya untuk penandaannya. Kita boleh tandai untuk permintaan khusus ataupun retur dan ada masalah seperti itu. Kemudian di sini ada filter tambahan lainnya ya. Kalau seandainya perlu boleh diaktifkan. Seperti yang ini, seperti hal penting ini adalah penilaian ya. Kalau seandainya ada penilaian buruk, di sini kita boleh diingatkan juga. Dan di sini ada juga yang namanya pesan pas prajual dan pesan pasca jual ya. Kalau pesan prajual ini artinya kita boleh filter pembeli yang belum pernah melakukan pembelian di toko kita. Kalau seandainya pesan pasca jual, di sini adalah pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya. Jadi filter-filter di sini fungsinya itu untuk membantu kita dalam membalas chat seperti itu. Apalagi kalau seandainya di sini chatnya ada cukup banyak ya. Jadi ini akan mempermudah kita untuk membalas chat. Selain dari yang di sana, kalau seandainya kita mau mencari chat atau pembeli ya, kita boleh cari di sini seperti itu. Kita boleh cari nama pembelinya, ataupun kita boleh cari nomor pesanan ataupun kita boleh cari riwayat pesannya ya. Kalau seandainya kita sudah pernah kirim sesuatu, dia akan bisa dicari di sini. Selanjutnya di sini emoji sama gambar ini adalah fitur yang sama seperti di marketplace ya. Dan di sini kita ada tambahan balasan cepat. Ini adalah salah satu fitur dari Toko. Nah, jadi di sini kita boleh menambahkan
template yang bisa kita langsung gunakan untuk dikirimkan kepada pembeli seperti itu. Jadi di sini kita boleh klik di sini ya. Tapi template ini harus kita buat sendiri dulu. Setelah dibuat, nanti kita bisa pakai langsung di sini. Tinggal diklik aja, dia akan langsung muncul tulisannya dan kita boleh langsung kirim seperti itu. Ini boleh langsung dikirim. Jadi ini mempermudah kita juga untuk mengirimkan pesan kepada pembeli. Dan kalau seandainya kita mau atur atau mau tambah template-nya, kita tinggal klik aja pengaturan di sini, maka dia akan dibawa, kita akan dibawa ke halaman balasan cepat. Jadi di sini kita boleh tambahkan template-nya seperti itu. Template-nya akan bisa ditambahkan secara tunggal. Di sini kita boleh tambahkan nama template-nya. Terus kita juga boleh tambahkan, tunggal di sini dan kita boleh tambahkan gambar. Kemudian perintah cepatnya kita boleh masukkan perintah cepat di sini untuk mempermudah kita mengetik ya. Jadi di sini kita ketik aja dia akan muncul langsung. Untuk Kak Desi ya, Tokopedia bisa baca chat, tapi tidak bisa dibalas chat itu karena di Tokopedia dia ada satu hak akses yang perlu kita pilih ya. Karena Tokopedia itu dia ada khusus em, hak akses khusus, jadi itu harus diaktifkan dulu di bagian tokennya, baru bisa dipilih seperti itu. Untuk pengaturannya kita boleh lihat di bagian sini Kak, di bagian Tokopedia-nya langsung di salah centernya Kak. Sebentar. Ya, di sini ya. Jadi kita perlu masuk ke bagian Tokopedia Seller Center, kemudian masuk ke bagian aplikasi pihak ketiga, kemudian kita boleh masuk ke bagian sini. Di sini biasanya itu disebabkan karena untuk hak akses Tokopedia ya, dia hanya bisa dibuka untuk satu satu pihak ketiga saja ya. Jadi ketika kita mau aktifin di sini, dia nggak akan bisa aktif. Jadi di sini ada beberapa hak akses yang bisa multi akses, ini tidak masalah ya. Tapi di sini ada yang nggak bisa multi akses, dia hanya bisa untuk satu aja. Jadi di sini perlu diaktifkan seperti itu Kak. Ini penyebabnya itu karena apa? Karena kita ada pakai ini aplikasi yang lainnya. Misalnya kalau kita pakai Big Seller, kita boleh matiin dulu di sini, matiin balas chatnya. Setelah matiin, kita boleh aktifkan di bagian tokennya balas chat di sini. Seperti itu. Jadi di sini permasalahannya biasanya di sana. Tinggal ini dicentang aja, maka dia bisa balas chat seperti itu. Oke, cukup ya. Harusnya cukup jelas ya Kak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini template-nya tinggal kita buat aja. Kita boleh juga import sama balas cepat ya. Kita boleh import juga untuk biar lebih mudah aja. Itu juga boleh. Selain dari sana, kita juga ada pesannya. Pesanan di sini adalah pesanan di toko kita. Kalau seandainya ada pembeli sudah pernah melakukan pembelian, di sini akan bisa ditampilkan seperti itu. Nah, di sini ada juga rinciannya. Kemudian di sini juga ada invoice.
kalau seandainya kita mau kirimkan invoice. Terus kita boleh kirimkan kartu pesanan juga ke pembeli. Kartu pesanan ke pembeli ini juga boleh langsung dikirimkan seperti itu. Terus di sini rincian produk ini kita boleh kirimkan juga, kirimkan kartu produk. Terus untuk voucher, voucher belanja juga kita boleh kirimkan di sini, klik kirim juga bisa seperti itu, mengirimkan kartu produk. Oke, kurang lebih sih untuk tampilan eh, halaman utama dari Docker itu seperti ini ya. Kita lanjut ke fitur selanjutnya adalah fitur otomatis dari Docker seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah fitur follow-up pesanan. Jadi fitur follow-up pesanan ini berfungsi untuk meningkatkan penjualan ataupun juga untuk memproses ini ya, mempermudah kita proses dalam chat ya. Jadi di sini adalah salah satu fitur balasan otomatis dari broker. Balasan otomatis ini dapat berfungsi untuk promosi, juga boleh berfungsi sebagai pengingat kepada pembeli ya, mulai mengingatkan untuk menerima paket ataupun mengingatkan pembeli untuk melakukan penilaian, mengingatkan pembeli untuk melakukan pembayaran dan pembelian dan lain-lain. Jadi di sini fungsinya itu untuk mengingatkan pembeli, dan tujuannya itu tentunya itu yang pertama adalah meningkatkan konversi penjualan, dan yang kedua juga kita dapat manajemen toko lebih baik lagi seperti itu dan menyelesaikan masalah langsung untuk semua masalah yang ada seperti itu. Jadi lebih cepat. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi chat ini akan bisa dikirimkan secara otomatis berdasarkan dalam kondisi-kondisi yang sudah ada di sini ya. Ada 8 kondisi kurang lebih. Dan kondisi ini bisa langsung dikirimkan kepada pembeli secara otomatis sesuai dengan template yang sudah kita atur. Tuh. Oke, kita masuk ke dalam fiturnya. Fiturnya itu di bagian sini ya. Di sini kita boleh lihat untuk sorry, di pengelolaan di promosi fitur, terus kita boleh pilih pengelolaan follow up pesanan. Jadi pengelolaan follow up pesanan ini di sini kita bisa lihat ya ada banyak menunya. Menu-menu ini di sini semuanya bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan ya. Nggak harus semuanya sih dipakai, tapi kalau sebenarnya kita perlu kita boleh aktifkan dan kita uh, atur. Kemudian template-nya sudah kita buat, nanti dia akan bisa bekerja sesuai dengan keadaan seperti itu. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah penerimaan pembeli. Jadi kalau penerimaan pembeli ini adalah kata sapaan pertama kali ketika membeli cat kepada kita ya, atau ke toko kita, dan di sini kita akan bisa balas secara otomatis. Dan di sini misalnya contohnya kita di sini kita boleh aktifkan, kita boleh edit ya, edit di sini kita edit semuanya, dicentang aja, boleh aksi massal di pengaturan ya, langsung kita edit untuk semuanya. Di sini ya. Kemudian kita boleh tambahkan misalnya, halo, Kak. Dan di sini kita juga memiliki variabel. Variabel ini sangat berguna kalau sebenarnya kita mau tambahin nama kepada pembelinya ya. Jadi di sini halo Kak, nama pembelinya akan secara otomatis jadi nama pembeli yang sesungguhnya. Kita boleh tambahkan variabel di toko kami seperti itu ya. Jadi di toko ini shop name-nya ini akan berubah juga jadi nama toko kita seperti itu. Jadi konten di sini kita boleh buat sama seperti mungkin itu balasan otomatis dari marketplace ya. Tapi perbedaannya di sini kalau seandainya dikirimkan dari broker, dari fitur ini, maka akan dihitung sebagai persentase dibalas. Artinya akan dihitung sebagai orang yang balas.
Dan hal ini juga dapat mempengaruhi kita punya performance toko ketika diaktifkan seperti itu. Jadi di sini kita boleh edit dan kita boleh simpan seperti itu ya. Setelah disimpan, dia akan secara otomatis bekerja, secara otomatis bekerja. Dan di sini akan aktif ya, sudah aktif artinya dia akan bekerja. Dan di sini ketika ada pembeli chat pertama kali, dia akan langsung menyapa pembeli seperti itu. Nah, pertama itu untuk menyapa pembeli, yang kedua untuk melindungi kita punya persentase chat dibalas seperti itu. Jadi dia ada dua fungsi. Selanjutnya kita ada fitur yang lainnya seperti panduan untuk mengikuti toko. Jadi di sini dia adalah undangan juga untuk mengikuti toko. Fungsinya ketika pembeli chat juga kepada kita ya. Dan kita juga boleh langsung undang pembeli untuk mengikuti toko kita. Jadi ketika pembeli chat, pengingat ini akan secara otomatis bisa kita kirimkan kepada pembeli untuk ikuti toko sesuai dengan template yang sudah kita atur seperti itu. Dan fungsinya untuk meningkatkan jumlah pengikut toko seperti itu. Dan ini fitur ini biasanya dikombinasikan dengan ini ya voucher voucher apa voucher ikuti toko seperti itu. Dan selanjutnya ada panduan pembayaran pesanan. Jadi di sini adalah pengingat pembelian dan pengingat pembayaran. Fungsinya itu untuk mengingatkan lagi kepada pembeli untuk melakukan pembelian ketika pembeli konsultasi ke toko kita ya. Mungkin ada beberapa pembeli suka tanya-tanya kemudian tidak melakukan pembelian seperti itu ya. Dan di sini kita boleh mengingatkan lagi pembeli untuk melakukan pembelian. Oke, cara pengaturannya kita tinggal klik aja masuk ke dalam. Setelah selesai masuk ke dalam, kita tinggal tambahkan tugas baru atau kita boleh juga tambahkan tugas baru atau kita boleh edit yang tugas yang sudah ada seperti itu ya. Kita boleh tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita boleh pilih tokonya, nama tokonya, toko yang mana yang kita mau aktifkan fitur ini. Setelah selesai dipilih tokonya, kita boleh pilih juga produk kalau sebenarnya kita mau tentukan produk tertentu aja yang kita mau eh, buat ya. Terus kita juga boleh tentukan masa berlaku kalau sebenarnya kita ada promo khusus seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini kita boleh atur template-nya seperti itu ya. Di sini ada waktunya 10 menit. Ini biasanya sih kalau sebenarnya kita mau atur ketika pembeli sudah konsultasi tapi tidak melakukan pembelian itu berapa menit seperti itu ya. Kita boleh tentukan sendiri. Di sini kita boleh tulis misalnya eh, kebutuhan seperti itu. Dan di sini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau seandainya kakak memiliki kata-kata atau strategi yang lebih bagus, itu boleh ditulis sesuai dengan strategi dari kakak atau dari tokonya seperti itu. Kita boleh simpan ya. Jadi setelah 10 menit, ketika pembeli tidak melakukan pemesanan, dia akan langsung mengirimkan kata-kata ini kepada pembeli. Untuk pengingat pembayaran juga kurang lebih sama ya. Di sini pengingat pembayaran, dia juga kurang lebih sama. Jadi fungsinya itu untuk mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran seperti itu. Untuk melakukan pembayaran. Jadi di sini kalau sebenarnya pembeli sudah check out tapi tidak melakukan pembayaran, di sini kita boleh langsung ingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran seperti itu. Jika pembeli fungsinya juga sama untuk meningkatkan konversi penjualannya. Cara pengaturannya juga sama di sini kita boleh atur. Kita boleh atur di sini. Kemudian kita boleh atur tulis ini ya cara pengaturannya. Tambahkan toko. Setelah tambahkan toko, kita boleh pilih waktunya, waktu aksi. Terus kita boleh pilih SKU yang ada, atau kita boleh pilih pilih ini ya, produk, ataupun pilih berdasarkan produk, ataupun berdasarkan SKU, ataupun berdasarkan semua produk seperti itu. Di sini juga boleh. Kemudian di sini kita boleh atur balasannya seperti itu.
Setelah diatur kita boleh tambahkan untuk tulisannya juga kurang lebih sama ya. Jadi mungkin kita boleh tulis produk ini sangat laris. Sebelum diskon berakhir, ayo buruan check out seperti itu ya dan lain-lain. Ini boleh diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada penentuan pencarian kembali pesanan. Jadi di sini fungsinya itu untuk mencari kembali pesanan yang sudah dibatalkan ataupun diretur seperti itu. Nah, jadi ada dua macam. Dia pertama itu dibatalkan ataupun diretur ya. Jadi kalau sebenarnya dibatalkan oleh pembeli, kita boleh chat kepada pembeli secara otomatis seperti itu. Fungsinya itu ya sama. Jadi kita bisa langsung tahu, oh yang mana ini kalau sebenarnya produknya diretur ya. Jadi di sini kan kalau sebenarnya produknya diretur, sistem secara otomatis kirim pesan kepada pembeli. Dan hal ini juga dapat memberitahu kita kalau sebenarnya, oh ada pesan kita dibatalkan seperti itu ya. Pesanan dibatalkan dan kita boleh langsung cek kepada pembelinya. Dan kita boleh langsung cek, oh yang mana pembeli yang membatalkan pesanan tersebut. Dan untuk pengaturannya kurang lebih sama, tapi perbedaannya di sini kita boleh atur berdasarkan em, alasan pembatalannya ya, ataupun alasan returnya seperti itu. Jadi kita boleh pilih misalnya kalau alasan pembatalannya itu karena mungkin warnanya salah, ataupun salah beli, ataupun informasi pesanan salah, alamat salah seperti itu ya. Kita boleh jadi satu alasannya seperti itu. Kemudian kita boleh tulis seperti ini. Halo, kalau sudah jadi batalkan, boleh langsung check out lagi ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya mungkin dibatalkannya karena ragu dengan produk ataupun berubah pikirannya, kita boleh tanyakan, oh, mengapa dibatalkan? Apakah produk yang kita jual kurang menarik ataupun diskonnya kurang atau harganya enggak cukup, harganya kurang baik seperti itu ya. Nah, ini kita boleh juga atur seperti itu. Jadi di sini kita bisa bedakan template-nya sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi kita tambahkan untuk pembatalan. Jadi kita boleh tarik kembali kalau sebenarnya ada pembatalan dan kita berharap setelah kita chat ini dia pembeli akan kembali melakukan pembelian seperti itu. Kita lanjut untuk follow up pesanan. Selain itu kita ada konfirmasi pesanan, tahap pengiriman dan tahap pengantaran. Jadi di sini fungsinya itu untuk mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan untuk terus melihat ya proses pengirimannya itu seperti apa atau memberitahu pembeli kalau sebenarnya paket kita sudah kita proses seperti itu ya. Dan terakhir kalau sebenarnya pembeli paket sudah mau sampai, kita juga boleh kasih tahu pembeli, paketnya udah mau nyampe nih. Harap untuk aktif HP-nya ya, biar kita bisa hubungi seperti itu ya, atau kurir bisa hubungi seperti itu. Jadi di sini ada fungsinya itu untuk pengiriman. Jadi yang pertama adalah konfirmasi pesanan. Jadi kalau seandainya pembelinya sudah, kita boleh konfirmasi lagi kepada pembeli kalau seandainya informasi pengirimannya benar atau belum seperti itu ya. Mulai dari nomor telepon, alamat, dan lain-lainnya. Di sini kita boleh konfirmasi lagi menggunakan fitur ini. Kita boleh tambahkan tugas, sama ya cara tambah tugasnya juga sama di sini. Dan kita boleh tambahkan variabelnya untuk aturan sini ya. Dan di sini kita boleh buat template-nya untuk pengaturannya juga kurang lebih sama. Selanjutnya itu ada tahap pengiriman dan tahap pengantaran ya. Tahap pengiriman ini fungsinya itu untuk ketika paket sudah kita bungkus, sudah kita serahkan ke kurir, kita boleh kirim satu lagi chat ya kepada pembeli secara otomatis juga. Jadi di sini misalnya kita boleh bilang paketnya sudah diserahkan ke kurir seperti itu ya. Mohon sabar seperti itu. Dan kalau sebenarnya proses pengiriman, pengantaran ya, proses pengantaran hari ini kita hari ini akan mengirim paket ya, kurir akan mengirim paket hari ini. Harap untuk siap di tempat ini, template-nya kita boleh buat juga untuk sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi di sini saya contohin aja sih seperti ini mungkin buatnya ya. Kalau sebenarnya teman-teman mungkin punya ini strategi ataupun yang lebih menarik lagi ya, itu juga boleh ditambahkan sendiri seperti itu.
Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengingat penilaiannya. Jadi kalau ketika pesanan kita sudah dikonfirmasi oleh pembeli, kita boleh mengingatkan lagi kepada pembeli, ayo dong lakukan penilaian seperti itu ya. Dan tentunya hal ini kita biar lebih menarik lagi, kita boleh juga tambahkan seperti kita boleh bilang, "Ah, ayo kasih bintang 5 kita kasih voucher belanja seperti itu ya. Itu juga boleh seperti itu. Jadi di sini kita boleh buat ya sesuai dengan ini. Misalnya jika puas boleh kasih penilaian bintang 5 kita ada voucher belanja khusus untuk kakak ya. Jadi di sini kita boleh tambahkan sendiri. Dan ini pengaturan ini sesuai dengan kebutuhan di setiap toko ya. Kalau seandainya mau kasih voucher, boleh kasih voucher seperti itu. Dan setelah diatur di sini, kita boleh atur lagi hadiahnya ya. Jadi atur hadiahnya di bagian bawah sini. Jadi di sini atur untuk pengingat untuk kasih penilaiannya atau kasih review ya. Dan semua ini dilewat ini ya, dikirimkan lewat chat ya. Jadi semuanya dikirimkan lewat chat atau lewat pesan ya kepada pembelinya langsung seperti itu. Jadi di sini ada penilaian. Setelah dikasih penilaian, kita boleh kasih hadiah ya. Di sini ada penilaian dapat hadiah. Jadi kalau seandainya pembeli ada kasih bintang 5 atau bintang 4 seperti itu. Kasih hadiah. Hadiahnya ini berupa voucher belanja ataupun mungkin teman-teman mungkin ada hadiah lain yang mau digunakan ya. Itu juga boleh seperti itu. Jadi di sini voucher belanjanya juga harus sama ya. Jadi di marketplace itu harus aktif voucher belanjanya. Kalau nggak aktif dia nggak akan bisa muncul di sini. Setelah diaktifkan kita boleh klik pengaturan seperti itu di sini. Pengaturan di sini dan kita boleh tambahkan bintang 5 dan bintang 4 ya. Terus waktu kirimnya itu 5 menit dan vouchernya ini kita boleh pilih voucher belanjanya. Setelah itu kita boleh kirim konten yang dikirimkan bersama dengan voucher belanja ini. Seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh bilang, oh halo Pak pelanggan terhormat, terima kasih atas penilaiannya. Di sini kita akan memberikan ini ya, voucher belanja ya. Seperti itu. Atau kita memiliki kata-kata lain yang boleh dikirimkan juga boleh ya. Dan selain dari yang atas ini, untuk penilaian positif ya, kita juga boleh buat penilaian negatif seperti itu ya. Jadi kita boleh langsung secara otomatis juga kirimkan kepada pembeli ketika dikasih penilaian negatif oleh pembeli ya. Dan kata-kata ini juga akan secara otomatis dikirimkan kepada pembeli. Kita boleh kasih voucher ataupun nggak kasih voucher ya kalau seandainya negatif. Jadi kalau seandainya negatif, kita boleh tanya pembeli, seperti kita boleh minta maaf dulu, ada permasalahan apa kita boleh tanyakan kemudian kalau sebenarnya ada masalah kita boleh tinggalkan pesan kepada kami ataupun kita boleh boleh ini melakukan penggantian seperti itu ya dan berharap untuk pembeli itu mengganti komentarnya seperti itu jadi di sini akan secara otomatis dikirimkan jadi kita bisa tahu oh yang mana pembeli yang sudah kasih kalau mau diaktifkan ini kita klik aktifkan seperti itu. Kita lanjut selanjutnya itu adalah fitur selanjutnya.
Maaf ya, koneksinya kurang bagus di sini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Fitur selanjutnya adalah fitur pesan broadcast. Jadi fitur yang ini adalah fitur untuk mengirimkan pesan secara massal. Fitur yang ini juga bisa dikombinasikan dengan fitur dari marketplace ya. Jadi kalau seandainya kita mau kirimkan pesan broadcast, mungkin kuotanya nggak cukup ya. Kita boleh pakai pesan broadcast punya kuota seperti itu. Cara pengaturannya juga sangat mudah ya. Di sini kita boleh langsung masuk ke bagian fiturnya. Untuk pengaturannya kita boleh aturkan di bagian promosi ya. Promosi, terus pilih pesan broadcast. Jadi fitur ini berfungsi untuk mengirimkan pesan secara massal di setiap marketplace ya. Dan kita boleh pilih target pembelinya ada dua cara. Yang pertama itu lewat penandaan, seperti yang tadi ya, penandaan di bagian pesan dari broker. Dan cara yang kedua itu boleh lewat nomor pesanan mengirimkan kepada pembeli. Dengan catatan pembeli tersebut sudah pernah melakukan pembelian di toko kita. Seperti itu ya. Jadi dua cara ini kita boleh pilih salah satu yang paling nyamannya kita seperti apa kita boleh pakai seperti itu ya. Dan di sini kita boleh tambahkan namanya, misalnya nama promonya. Terus penandaannya di sini kita boleh tambahkan. Di sini adalah pembeli yang sudah pernah kita tandahkan di bagian pesan. Jadi kita boleh langsung klik di sini, tinggal dicentang aja. Ini adalah target pembelinya atau target target yang mau kita broadcastkan seperti itu ya. Dan di sini kita boleh tambahkan nama pembelinya juga sama ya. Siapa? Kemudian di sini kita boleh tambahkan gambar, produk. Kita boleh pilih produk di sini ya. Setelah pilih produk, kita juga boleh pilih voucher belanja. Kita juga boleh pilih kalau sebenarnya kita ada voucher. Setelah dipilih diskonnya apa, kita boleh tulis di sini ya. Dan setelah dibuat, kita boleh klik simpan dan kirim seperti itu. Kalau seandainya simpan, dia akan disimpan sebagai template yang nantinya bisa kita pakai. Kalau seandainya kirim, dia akan langsung terkirim seperti itu. Jadi ada dua cara ya. Kalau kita mau disimpan dulu, kita simpan, dia akan jadi draft statusnya. Kalau seandainya terkirim, dia akan sedang dikirim atau selesai seperti itu. Dan di sini kita boleh lihat juga ya, kalau seandainya sudah dikirim, dia akan ada statusnya seperti itu ya. Jadi kita boleh cek dulu, misalnya kita mau cek yang belum dibalas, yang mana, ataupun yang kita mau cek yang sudah dibalas seperti itu ya. Jadi ini sudah dibalas, kita boleh lihat apa yang dibalas oleh pembeli setelah kita kirim chat tersebut ya. Mungkin dia akan kita balas seperti apa sesuai dengan eh, promosi tersebut. Kemudian kita bisa tahu juga, oh pembeli ini sudah membalas ya atau sudah membaca chat tersebut. Jadi kita boleh untuk menindaklanjuti promo ini ya kepada pembeli atau pendekatan lanjutnya seperti itu. Di sini bisa dipakai untuk promosi. Sekarang mendukung untuk Lazada, Shopee, sama TikTok ya. Jadi bisa dipakai semua untuk promosi. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu adalah fitur balas penilaian secara otomatis atau balas ulasan secara otomatis. Jadi balas ulasan ini kita boleh atur untuk itu. Dan sebenarnya kalau sebenarnya ada penilaian yang buruk di sistem kita juga ada pemberitahuan ya. Kita boleh diberitahu di HP ataupun di PC seperti itu ya. Jadi pemberitahuannya ini kita boleh lihat juga di HP seperti itu.
untuk penilaiannya. Untuk pengaturannya kita boleh langsung atur di bagian worker-nya. Jadi di sini ya ada bagian promosi sama fitur. Kemudian kita boleh pilih balas komentar ya. Di sini promosi fitur, balas komentar. Kita akan masuk ke halaman penilaian, balas penilaian secara otomatis. Dan di sini kita boleh atur berdasarkan per tokonya ya. Jadi di sini ada tokonya, kita boleh klik dicentang, kita boleh atur secara massal atau kita boleh atur secara tunggal seperti ini ya. Kita boleh atur secara tunggal. Dan di sini kita boleh pilih penilaiannya misalnya bintang 5 atau bintang 4 kita boleh pilih ya. Jadi bintang 5 sama 4 kita kasih penilaian seperti apa balasannya ya. Kita boleh tulis terima kasih penilaiannya. Dan di sini template-nya kita boleh buat sampai 10 ya. Eh, jadi kalau sebenarnya diusahakan sih buat template-nya lebih dari satu biar ada variasi ya untuk pengirimannya seperti itu. Jadi secara otomatis sistem akan mengirimkan template ini secara acak ya. Dia akan pilih salah satu untuk dikirimkan untuk dibalaskan penilaian tersebut. Dan dia penilaian balasan review ini juga sangat membantu untuk toko kita ya. Setelah selesai diatur, kita boleh klik simpan seperti itu. Kalau seandainya kita mau tambahkan lagi untuk penilaian negatif seperti apa, kita boleh juga tambahkan ya. Kalau seandainya mau dibalas juga untuk penilaian tersebut seperti itu. Di sini kita boleh kirim isi. Oke, di sini seperti itu ya. Dan di sini kalau seandainya kita mau atur, kita boleh langsung atur dan klik simpan. Kalau begini seperti itu. Dan di sini setelah selesai kita atur, dia akan secara otomatis balaskan penilaian secara otomatis seperti itu. Dan satu lagi kita boleh lihat ya di hal penting di sini ada berapa hal penting boleh diaktifkan ya. Jadi kita boleh klik edit di sini. Setelah diedit di sini ada penilaian, penilaian ini kita boleh aktifkan. Jadi kalau seandainya ada penilaian buruk di sini akan ada secara otomatis ada ini ya pemberitahuan di bagian pesannya, di bagian halaman pesan. Di sini akan pemberitahuan kalau sebenarnya ada penilaian negatif di chat tersebut. Jadi kita juga nggak akan ketinggalan kalau sebenarnya ada penilaian negatif. Dan kita juga ada punya hal penting pengguna ini ya. Jadi di sini kita boleh aktifkan juga. Di sini akan secara otomatis dia akan membuat penandaan ya. Jadi kalau seandainya kita yang tadi kita boleh buat penandaan secara manual yang atas ini ya. Dan yang ini adalah penandaan secara otomatis di bagian sini. Di sini ada penandaan secara otomatis ya. Jadi penandaan di sini sekarang kita ada buat tiga jenis penandaan ya secara otomatis. Yang pertama adalah pembeli yang pernah melakukan pembelian di toko kita ya atau konsultasi di toko kita ini akan secara otomatis juga bisa dijadikan satu yang dinamakan namanya pembeli grosir ya. Terus kategorinya adalah hari ini ya konsultasinya dan yang kedua adalah jumlah produk yang dibelinya. Jadi di sini kalau seandainya memenuhi dua kategori ini dia akan dikategorikan sebagai pembeli grosir ya atau ditandai sebagai pembeli grosir seperti itu. Dan yang kedua itu adalah pembeli dengan penilaian kritis. Jadi ini juga secara otomatis akan membuat penandaan ya. Jadi kalau seandainya pembeli mungkin sudah pernah melakukan penilaian ke toko kita dan mungkin sudah pernah memberikan ini ya penilaian negatif di toko kita, dia akan dikategorikan sebagai pembeli negatif atau pembeli kritis ya. Jadi ada melakukan penilaian itu juga secara otomatis akan ditandai seperti itu. Ini boleh juga dicentang. Kalau seandainya dicentang dia akan secara otomatis dikelompokkan jadi satu.
di dalam satu penandaan seperti itu. Dan yang ketiga adalah pembeli influencer atau yang disebut dengan pembeli ini ya, pembeli apa namanya, pembeli yang nanti jual lagi ya, Eh, pembeli apa yang namanya bisa bantu kita jualan seperti itu ya. Di sini juga bisa secara otomatis ditandai seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk hal pentingnya. Jadi di sini juga untuk membantu kita untuk penandaan ya. Jadi di sini selain ada penandaan manual, kita juga ada penandaan otomatis. Jadi tapi untuk sementara penandaan otomatis ini dia hanya bisa untuk 3 jenis saja dulu ya. Mungkin ke depannya kalau sebenarnya ada kebutuhan ataupun ada kebutuhan teman-teman boleh juga sih lapor. Kita boleh bantu buat lagi sih seperti itu ya untuk penandaan otomatisnya. Oke, lebih seperti itu. Dan yang satu lagi ini ada menunggu dilakukan ya. Menunggu dilakukan ini dia akan berisi penilaian negatif ya sama di sini kita boleh kasih melihat penilaian negatif dan kita juga boleh balas penilaian di sini. Dan di sini juga akan ada tandanya juga sih, ada tandanya juga kalau seandainya ada penilaian negatif ataupun ada retur ataupun ada pembatalan pesanan seperti itu ya. Jadi juga di sini akan ada ditandai, ada tandanya di sini ya. Jadi kita bisa tahu juga kalau seandainya ada retur ataupun dibatalkan langsung. Dan yang terakhir itu adalah pelacakan pesanan ya. Di sini juga sama. Jadi kalau seandainya kita boleh lihat, kalau seandainya mungkin ada pengiriman yang sudah terlalu lama seperti itu ya, bisa langsung dicek seperti itu di sini. Nah, di sini bisa kita lihat langsung ya, misalnya mungkin sudah pengirimannya lebih dari 8 hari ya, ataupun pengirimannya lebih dari yang kita atur ya. Jadi di sini ada pengaturannya, kita boleh atur sendiri. Seperti itu. Dan di sini akan secara otomatis ditandai, oh kalau sebenarnya pengirimannya sudah lama gitu ya, nggak nyampe-nyampe, mungkin ini perlu kita proses atau kita perhatikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk fitur hari ini sih sampai di sini aja sih. Kalau sebenarnya ada pertanyaan boleh ditanyain. Kalau sebenarnya mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin ada permintaan juga boleh disampaikan langsung kalau di sininya. Kalau sebenarnya nggak ada juga, ya nggak apa-apa. Nanti kalau sebenarnya ada keperluan lagi, nanti boleh hubungi kita di grup WhatsApp juga nggak apa-apa ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan permintaan, kita akhirin aja pelatihan hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Mungkin semoga untuk hari ini ada manfaat untuk teman-teman dalam menggunakan fitur dari Token ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Seperti itu. Nanti untuk videonya juga kita akan kirimkan di grup seperti itu ya. Halo, ada yang ini bertanya ya? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih teman-teman untuk waktunya ya. Saya akhiri kita punya pertemuan hari ini ya. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama.